Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan Stikes Mitra Husada Karanganyar akan memperagakan praktikum rekam medis di unit filing. Tim kami terdiri dari 1 dosen, 2 laboran, dan 5 mahasiswa. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Video ini mendukung topik penyelenggaraan rekam medis bagian filing pada mata kuliah Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Pada mata kuliah ini terdapat 10 topik mulai dari TPPRJ sampai filing. Tetapi pada video ini hanya pada topik filing saja. Latar belakang pembuatan video ini adalah kurangnya media pembelajaran praktikum yang tersedia di bagian filing. Selain itu, sekarang masih terjadi pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan keterbatasan akses mahasiswa untuk datang ke kampus serta tidak bisa melaksanakan praktik secara langsung. Dengan adanya video ini akan membantu mahasiswa memahami serta mempraktikkan langkah-langkah kegiatan di bagian filing. Tujuan secara umum dibuatnya video ini adalah mendapatkan hibah Aptirmiki dan secara khusus untuk mendukung kegiatan praktik pembelajaran bagian filing di masa pandemi. Dalam masa pandemi perlu menggunakan APD dan sebelum praktik luring dilaksanakan, mahasiswa sudah melaksanakan tes swab antigen atau PCR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar salah satu unit pengelola rekam medis, yaitu unit filing. Sebelumnya, mari kita refresh pengetahuan kita mengenai rekam medis. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Seluruh kegiatan pelayanan kepada pasien didokumentasikan pada dokumen rekam medis, maka harus tersedia suatu sistem yang dapat mengelolanya. Salah satu unit pengelola rekam medis yaitu bagian filing yang memiliki peran dan fungsi sebagai 1. Penyimpanan dokumen rekam medis, 2. Penyedia dokumen rekam medis untuk berbagai keperluan, 3. Perlindungan arsip-arsip dokumen rekam medis terhadap kerahasiaan isi data rekam medis. Dan yang keempat adalah pelindung arsip-arsip dokumen rekam medis terhadap kerusakan fisik, kimiawi, dan biologi. Rekam medis di sarana pelayanan kesehatan dibuat terutama demi kepentingan pelayanan pasien. Manfaat atau kegunaan dokumen rekam medis dapat diingat dengan singkatan ALFRED, yaitu Administration, Legal, Finance, Research, Education, dan Documentation. Masing-masing dapat kita jelaskan satu persatu. Manfaat administrasi dokumen rekam medis dilakukan sejak pasien diterima, baik pasien rawat inap, rawat jalan maupun gawat darurat hingga pasien pulang. Hal ini dilakukan agar dapat menelusuri kembali riwayat kedatangan pasien dari catatan pada rekam medis. Pada aspek legal, rekam medis dihadirkan dalam proses persidangan untuk menyelesaikan kasus medis yang bermuatan hukum atau biasa kita sebut mediko-legal. Hal ini gunanya untuk dapat menelusuri kembali kejadian pelayanan kesehatan melalui runtutan cerita yang tercatat dan terekam di dalamnya. Pada aspek finansial atau finance, rekam medis digunakan untuk menghitung biaya pelayanan kesehatan, terutama apabila sistem penagihan biaya berdasarkan item pelayanan yang telah diberikan. Jika menggunakan sistem penagihan biaya pelayanan berdasarkan diagnosis, maka ketepatan diagnosis dan keakuratan kode diagnosis sangat berpengaruh nilainya terhadap klaim yang diajukan. Pada aspek research atau penelitian, rekam medis menjadi sumber data penelitian. Dalam hal ini, penggunaan informasi dalam rekam medis untuk penelitian tetap harus memperhatikan etika dan peraturan perundangan yang berlaku.
Dokter atau tenaga kesehatan lain yang memerlukan informasi kesehatan pasien untuk kepentingan penelitian harus seatas izin pimpinan sarana kesehatan dan bagaimana mengaksesnya perlu persetujuan pasien dengan syarat identitas pasien harus dikaburkan. Hal ini akan kita bahas lebih lanjut terkait bagaimana peminjaman dokumen rekam medis dan penyediaannya guna kepentingan penelitian. Manfaat lain dari rekam medis adalah untuk aspek education. Informasi data dalam rekam medis digunakan dalam proses pendidikan, baik pendidikan tenaga kesehatan, baik kelompok tenaga medis, keteknisian medis maupun keterapian fisik. Dan manfaat yang lain ialah pada aspek documentation atau dokumentasi. Rekam medis digunakan untuk mendokumentasikan semua hal yang telah diberikan dan dilakukan kepada pasien, baik secara manual, berupa tulisan maupun coretan tangan, maupun secara elektronik. Sejak menerima pasien, menanyakan identitas dan segala hal tentang pasien, melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang, melakukan tindakan, merencanakan atau menginstruksi rencana tindakan, melaporkan hasil pemeriksaan atau tindakan hingga meringkas semua hal tersebut menjadi resume pada akhir pelayanan. Unit filing memiliki peran dan fungsi sebagai penyedia dokumen rekam medis untuk berbagai keperluan. Salah satu keperluan yang berkaitan dengan rekam medis adalah kepentingan edukasi dan penelitian, baik oleh pihak rumah sakit, peneliti independen maupun mahasiswa, baik bidang kesehatan maupun non-kesehatan. Rekam medis menjadi sumber data penelitian. Dalam hal penggunaan informasi dalam rekam medis untuk penelitian, tetap harus memperhatikan etika dan peraturan perundangan yang berlaku. Dokter ataupun tenaga kesehatan lain yang memerlukan informasi kesehatan pasien untuk kepentingan penelitian harus seatas izin pimpinan sarana pelayanan kesehatan, sehingga dapat mengakses rekam medis tanpa memerlukan persetujuan pasien dengan syarat identitas pasien harus dikaburkan. Biasanya, peneliti melakukan izin dengan bersurat kepada direktur rumah sakit yang diteruskan kepada bagian diklat. Kemudian peneliti menyampaikan surat dan maksudnya serta proposal penelitiannya ke bagian diklat. Jika lolos uji, maka kemudian akan mendapat rekomendasi ke bagian rekam medis. Maka dalam hal ini, petugas filing harus menyediakan dokumen rekam medis sesuai dengan data yang diminta penelitian. Prosedur penyediaan dokumen rekam medis bagi kepentingan penelitian sama halnya dengan prosedur penyediaan dokumen rekam medis guna pelayanan kepada pasien. Petugas filing menuliskan pada tracer, mengambilkan dokumen rekam medis dari rak penyimpanan, kemudian menuliskannya pada buku ekspedisi guna bukti serah terima dan untuk mengetahui keberadaan dokumen rekam medis. Salah satu tugas lain dari unit filing yaitu menyediakan dokumen rekam medis yang bermuatan hukum atau mediko-legal. Rekam medis menjadi sumber data pada masalah kesehatan yang bermuatan hukum atau mediko-legal. Dalam hal ini, penggunaan informasinya harus tetap memperhatikan etika dan peraturan perundangan yang berlaku. Antara lain, pengungkapan informasi kesehatan untuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, berarti permintaan informasi kesehatan tersebut haruslah diajukan dengan mengikuti aturan yuridis formil. Selanjutnya, rekam medis tidak dapat disita tanpa sepersetujuan sarana kesehatan atau orang yang bertanggung jawab atas rekam medis tersebut sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, penggunaan informasi kesehatan untuk kepentingan peradilan dapat dilakukan baik saat pemeriksaan oleh penyidik, penuntut umum, maupun di depan pengadilan. Yang perlu diperhatikan bahwa fotokopi yang disahkan pimpinan sarana kesehatan dapat diserahkan atas permintaan resmi penyidik atau penuntut umum. Rekam medis asli juga dapat ditunjukkan untuk membuktikan orisinalitas.
Selanjutnya, pemberi pelayanan kesehatan dapat merahasiakan dan tidak menyampaikan kepada penuntut umum informasi yang tidak relevan dengan perkaranya. Hal ini sesuai oleh perlindungan pasal 43, 120, dan 170 KUHP tentang hak menjaga kerahasiaan informasi pasien. Filing merupakan salah satu unit pengelola rekam medis yang berfungsi sebagai penyedia dan penyimpan dokumen rekam medis. Dalam melakukan fungsinya, filing dapat menerapkan sistem penyimpanan dua macam. Yang pertama adalah sistem penyimpanan sentralisasi dan yang kedua adalah sistem desentralisasi. Pada metode sentralisasi, menggabungkan dan menyimpan semua berkas rekam medis seorang pasien, baik pada pelayanan rawat jalan, gawat darurat, maupun rawat inap, menjadi satu folder dan disimpan di suatu tempat yang sama. Keuntungan metode ini, riwayat kesehatan pasien terkumpul di suatu tempat sehingga memudahkan apabila dibutuhkan untuk berbagai keperluan. Keuntungan yang kedua, menghindari terjadinya duplikasi informasi. Yang ketiga, pengendalian pelayanan rekam medis menjadi lebih mudah. Tetapi, sistem penyimpanan sentralisasi juga memiliki kelemahan. Di antaranya, berkas rekam medis mudah menjadi tebal karena semua digabung menjadi satu. Yang kedua, mungkin dibutuhkan ruang yang cukup luas agar bisa menampung semua berkas rekam medis. Dan yang ketiga, ruang penyimpanan yang dipilih relatif dekat dengan semua unit pelayanan agar distribusi rekam medis bisa cepat dan efisien. Sistem penyimpanan yang kedua adalah sistem desentralisasi. Pada metode ini, rekam medis seorang pasien disimpan di beberapa tempat pelayanan. Berkas rekam medis rawat jalan disimpan terpisah dari berkas rekam medis rawat inap. Berkas rekam medis rawat jalan disimpan di ruang filing rawat jalan dan berkas rekam medis rawat inap disimpan di ruang filing rawat inap. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan sistem desentralisasi yaitu berkas rekam medis relatif menjadi lebih dekat penyimpanannya dengan unit layanan yang membutuhkannya. Yang kedua, berkas rekam medis tidak mudah menjadi tebal. Dan yang ketiga, ruang yang dibutuhkan oleh masing-masing unit penyimpanan tidak terlalu luas. Sedangkan kelemahannya antara lain dibutuhkan ruang pada masing-masing unit layanan yang akan menyimpan berkas rekam medis. Yang kedua, dibutuhkan tenaga yang kompeten pada masing-masing ruang penyimpanan. Dan yang ketiga, pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan rekam medis menjadi lebih sulit. Penyimpanan pada rak filing harus disimpan dengan sebuah sistem yang disepakati agar tidak menimbulkan kesulitan saat akan mencarinya kembali. Untuk itu, perlu diterapkan sebuah sistem penjajaran. Sistem ini mengatur cara menata berkas rekam medis. Berkas rekam medis disusun berdiri sejajar satu dengan yang lain dalam lemari penyimpanannya. Terdapat dua sistem penjajaran, yaitu sistem penjajaran alphabetical dan numerical. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem penjajaran numerical. Yang pertama, terdapat metode Strict Numerical Filing atau bisa kita singkat dengan SNF, yaitu suatu cara penyimpanan dokumen rekam medis dengan mensejajarkan dokumen rekam medis berdasarkan urutan langsung nomor rekam medisnya pada rak penyimpanan. Misalnya, dokumen rekam medis dengan nomor RM012708 maka dapat kita bagi menjadi 3 menjadi digit primer, sekunder, dan tersier. Dalam mensejajarkan bisa dilihat pada contoh 012710, urutan berikutnya adalah 012709 dan urutan yang selanjutnya adalah 012708. Selanjutnya kita akan beralih kepada metode terminal digit filing atau TDF. Sistem penyimpanan ini, dokumen rekam medis disejajarkan berdasarkan urutan nomor rekam medis pada 2 angka kelompok akhir. Untuk menjalankan sistem ini, terlebih dahulu disiapkan rak penyimpanan dengan membaginya menjadi 100 kelompok atau 100 section. Kelompok terakhir dimulai dari section 00, 01, 02, dan seterusnya sampai 99. Misalnya, dokumen rekam medis dengan nomor 351465
maka angka 65 menjadi angka primer. Bagian tengah, digit tengah, angka 14 menjadi secondary, dan yang terakhir, angka 3 dan 5 menjadi angka tersier. Bisa diperhatikan pada layar. Misalnya, dokumen rekam medis dengan angka 290108 berada lebih depan daripada angka 280108. Selanjutnya, dokumen dengan nomor 270108 berada di depan dari dokumen yang sebelumnya. Bisa diperhatikan yang menjadi angka fokus pertama adalah angka 08, kemudian tengah, dan yang menentukan urutannya adalah nomor yang paling atas, 27, 28, dan 29. Sistem yang ketiga adalah middle digit filing atau MDF, yaitu suatu sistem penyimpanan dengan mensejajarkan dokumen rekam medis berdasarkan urutan nomor rekam medis pada 2 angka kelompok tengah. Cara menjalankannya sama dengan sistem angka akhir, yang membedakan pengurutannya sistem ini menggunakan 2 angka kelompok tengah. Misalnya, nomor 351465, angka 14 atau middle digit ini yang menjadi angka primer. Angka sekundernya adalah digit depan, dan yang ketiga adalah digit akhir. Demikian penjelasan mengenai penjajaran. Kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Pimpinan sarana kesehatan bertanggung jawab atas rekam medis, meliputi hilangnya, rusaknya, atau pemalsuan rekam medis, serta penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak. Sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab pada penyediaan tempat yang cukup dan memadai bagi penyimpanan dokumen rekam medis agar aspek privasi, kerahasiaan, dan keamanan terjamin. Berikut sebagai pedoman praktis bagi sarana kesehatan yang dapat diterapkan guna melindungi rekam medis, kecuali terdapat ketentuan khusus yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Yang pertama, setiap informasi kesehatan pasien harus dijaga sebagai rahasia. Yang kedua, menjaga rahasia berarti bila mengungkapkan identitas pasien, maka tidak boleh mengungkapkan data medisnya. Dan sebaliknya, bila mengungkapkan data medis, maka tidak boleh mengungkap identitasnya. Yang ketiga, sarana kesehatan tidak boleh sekehendaknya menggunakan rekam medis dengan cara yang membahayakan kepentingan pasien. Yang keempat, dokter yang merawat pasien bersama timnya setiap saat dapat mengakses informasi kesehatan pasien tersebut dalam rangka melaksanaan pengerjaannya. Di dalam rumah sakit pendidikan, residen, dan koas juga memiliki hak akses tersebut untuk kepentingan pendidikan, pelayanan, dan penelitian. Pasien yang menginginkan informasi kesehatannya secara tertulis harus mengajukan permohonan yang ditujukan kepada dokter yang merawatnya atau pada pimpinan rumah sakit. Dalam hal ini, jika pasien tidak kompeten, maka permohonan dapat diajukan oleh walinya. Yang keenam, informasi kesehatan pasien diserahkan kepada pasien dalam 2 pilihan cara, yaitu dalam bentuk keterangan berupa resume atau dalam bentuk fotokopi rekam medis. Jika dalam bentuk fotokopi rekam medis dengan pengesahan berupa paraf, tanggal, dan stempel sarana kesehatan pada setiap lembarnya. Yang menjadi perlu perhatian yaitu rekam medis asli tidak diperkenankan dibawa keluar rumah sakit atau sarana kesehatan. Pedoman yang ke-8, rumah sakit atau dokter yang tidak merawat pasien tidak diperkenankan mengakses rekam medis pasien tanpa persetujuan atau kuasa pasien. Dan yang terakhir, pihak lain selain pasien hanya dapat meminta informasi kesehatan pasien dengan sepersetujuan pasien, meskipun ia merupakan majikan atau pembayar pelayanan medis pasien. Permohonan ini merupakan permohonan tertulis dan dilampiri bukti persetujuan pasien. Baiklah, sebelum kita praktik dalam mengambil dan mengembalikan dokumen rekam medis, silakan simak video berikut agar menjadi gambaran bagaimana kalian nanti dapat mengambil dan mengembalikan dokumen rekam medisnya.
ini ada 3 digit, 1, 2, 3 digit. Untuk SNF digit pertama itu di 2 angka pertama, kedua di 2 angka kedua, dan seterusnya begitu. Terus untuk urutannya setelah ini, maka yang berganti adalah makanya 10, 93, 27, 10, 93, 28 yang diganti ini. Dan yang menjadi kepala sectionnya kalau diurutkan di filing itu 10-nya. Oke, maju ke Egra. Tapi saya pernah menemui malahan yang digit kedua ini belakang. Jadi bukan belakang ya urutannya. Jadi nggak gini, tapi mau maju 1, 2, 3. Nah, nanti untuk dokumen selanjutnya masih sama angkanya, ya kan? Masih sama, yang ganti juga di tersier. Cuman mereka apa yang membedakan, walaupun angkanya sama ya di depan, maka yang ganti ya di depan. Jadi intinya dari ketiga ini, kalau kalian mau mengurutkan dokumennya, itu tersiernya yang berubah. Tersier berubah semua kan? Itu tersiernya berubah, cuma yang penyesuaian aja. Section 10, kalau dia disimpannya section selanjutnya. Itu seperti ini ya, kan kalau kita nulis enak ya, langsung mendatar gitu. Tapi di rumah sakit mesti vertikal jadinya. Jadi jangan sampai bingung 1730 dan ini kebetulan kotak yang paling bawah, terus maju ke atas terus ke atas. Itu ya, jangan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi hari ini kita akan praktikum terkait dengan filing. Filing adalah salah satu bagian dari unit rekam medis yang berfungsi sebagai penyimpanan dokumen rekam medis, sebagai peminjaman dokumen rekam medis, serta pengembalian dokumen rekam medis. Nanti kita akan praktik terkait dengan peminjaman dokumen serta pengembalian dokumen. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam praktik filing antara lain, yang pertama adalah buku ekspedisi. Buku ekspedisi filing digunakan sebagai serah terima antara petugas bagian filing dengan unit yang terkait. Contoh bagian TPPRJ atau tempat pendaftaran pasien rawat jalan meminjam dokumen rekam medis untuk pelayanan. Sebagai contoh, di bagian TPPRJ atau tempat pendaftaran pasien rawat jalan yang melakukan peminjaman dokumen rekam medis untuk pelayanan, petugas filing mengambilkan dokumen rekam medis di rak filing, kemudian mengantarkan ke TPPRJ dengan buku ekspedisi filing. Nanti yang tanda tangan adalah petugas dari TPPRJ. Selanjutnya adalah buku peminjaman dokumen rekam medis di unit filing. Ini digunakan jika ada peminjam baik dari unit ataupun dari luar untuk kepentingan penelitian. Jadi semua dokumen yang pinjam ke bagian filing nanti wajib menulis di buku peminjaman bagian filing. Selanjutnya adalah folder rekam medis. Folder ini tersedia di bagian filing yang berfungsi
untuk mengganti dokumen rekam medis yang rusak yang ditemukan pada waktu penyisiran dokumen. Ya, ini adalah rak penyimpanan di tempat kami ya, di bagian filing. Ini adalah contoh bentuk rollback-nya. Fungsinya untuk menyimpan dokumen rekam medis aktif, terdiri dari 4 bagian. Nah, seperti ini. Jadi kelebihan rollback adalah hemat tempat, ringan digunakan, kemudian dapat terhindar dari bahaya atau kerusakan kimiawi, fisik ataupun biologis. Karena ringan, memudahkan untuk penyimpanan ataupun pengambilan dokumen rekam medis. Pertama, kita akan simulasi peminjaman dokumen rekam medis, di mana nanti unit yang meminjam adalah bagian TPPRJ. Upaya yang dilakukan dalam penerapan K3 di bagian filing diantaranya adalah penggunaan masker dan penggunaan hand sanitizer sebelum melaksanakan aktivitas di bagian filing. Saya petugas TPPRJ dengan menggunakan tracer akan meminjam dokumen rekam medis ke bagian filing guna pelayanan kepada pasien. Jumlah tracer yang saya bawa sesuai dengan jumlah dokumen rekam medis yang kami perlukan dan akan kami pinjam di TPPRJ. Pinjam dokumen ya Bu? Iya, nanti dokumennya akan kami antar. Terima kasih. Sama-sama. Setelah tracer diterima di bagian filing, maka petugas filing akan mencarikan dokumen di rak filing sesuai dengan nomor pada tracer. Sistem penjajaran dokumen rekam medis yang diterapkan kali ini adalah menggunakan sistem terminal digit filing, di mana penyimpanan dokumen rekam medis disejajarkan berdasarkan 2 angka akhir. Angka ini menunjukkan 2 digit terakhir dokumen rekam medis yang disimpan pada section ini. Sebagai contoh, dokumen rekam medis dengan nomor 53, 32, dan 59 masuk dalam section rentang antara 55 sampai 61. Tata cara peminjaman dokumen rekam medis di bagian filing adalah: yang pertama, petugas bagian filing mencari section untuk mencari keberadaan dokumen rekam medis tersebut. Yang kedua, petugas filing mencari dokumen rekam medis sesuai nomor pada tracer. Setelah ditemukan, meletakkan tracer di bagian depan dokumen rekam medis yang akan diambil.
Setelah dokumen rekam medis ditemukan, maka petugas filing menyerahkan dokumen rekam medis ke petugas yang akan mengantarkan ke bagian TPPRJ. Selanjutnya, petugas akan mencatat nomor rekam medis di buku ekspedisi filing untuk diserahkan ke petugas TPPRJ. Selanjutnya, petugas mengantarkan dokumen rekam medis beserta buku ekspedisi ke bagian TPPRJ. Silakan dicek kemudian ditandatangani buku ekspedisinya. Baik. Sudah lengkap? Terima kasih. Iya, sama-sama. Proses terakhir dalam alur pengelolaan dokumen rekam medis adalah di unit coding dan indexing. Petugas akan mencatat nomor rekam medis pada dokumen rekam medis yang telah mereka terima ke dalam buku ekspedisi file. Bersama dengan buku ekspedisi, dokumen rekam medis diantarkan petugas coding dan indexing ke unit filing. Ini info untuk dokumen rekam medis yang kami kembalikan dari unit coding indexing. Silakan diteliti dan dinamakan. Petugas filing menyerahkan dokumen rekam medis yang dikembalikan oleh petugas coding dan indexing untuk dijajarkan kembali. Langkah pengembalian dokumen rekam medis pada rak filing yang pertama adalah mencocokkan angka section agar sesuai dengan nomor rekam medis yang tertera dalam dokumen rekam medis. Langkah selanjutnya adalah mencari lajur yang sesuai dengan dokumen rekam medis. Setelah menemukan, letakkan dokumen rekam medis di depan tracer yang telah diletakkan sebelumnya. Kemudian, ambil kembali tracer tersebut.
Selanjutnya, tracer diserahkan kepada petugas penerima untuk dilakukan rekap peminjaman dokumen rekam medis. Berikut merupakan salah satu prosedur peminjaman dokumen rekam medis di unit filing untuk keperluan penelitian. Setelah mahasiswa mendapatkan izin dari rumah sakit untuk melakukan penelitian, selanjutnya mahasiswa akan mengunjungi instalasi rekam medis di unit analyzing reporting. Mohon maaf Bu, saya Emi, mahasiswa Stikes Mitra Nusantara Karanganyar, ingin meminta data rekam medis tahun 2019 dengan kasus persalinan untuk penelitian. Baik, akan saya carikan. Mohon tunggu sebentar ya. Terima kasih. Ini untuk data kasus persalinan tahun 2019 yang diminta oleh saudari Emi. Selanjutnya, silakan menghubungi pihak filing untuk peminjaman dokumen rekam medisnya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Permisi Bu. Ya, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Saya izin melakukan peminjaman dokumen rekam medis berdasarkan data ini. Oh iya, saya lihat dulu ya Pak ya datanya. Baik, ini datanya saya kembalikan. Silakan kalau mau mengisi dokumen, mengisi ternyata sesuai dengan dokumen yang diambil. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Setelah peneliti mendapatkan izin dari petugas filing, peneliti akan menuliskan nomor rekam medis pada tracer sebagai bukti tunjuk keluar dokumen rekam medis. Tracer yang dibutuhkan sebanyak dokumen rekam medis yang akan diteliti.
Kemudian, peneliti akan menyerahkan kembali tracer tersebut kepada petugas filing untuk dicarikan dokumen rekam medisnya. Oh ya, nanti kami akan mencari dokumen rekam medisnya. Setelah itu nanti kami akan ke ruang penelitian. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian, petugas filing akan menyerahkan tracer tersebut kepada petugas lainnya untuk mencarikan dokumen rekam medis yang diperlukan. Petugas filing akan menelusuri section terlebih dahulu. Setelah menemukan section yang diperlukan, petugas akan mencari pada rak sesuai dengan nomor rekam medisnya. Setelah menemukan nomor rekam medis yang dicari, petugas akan meletakkan tracer di depan dokumen rekam medis, kemudian menarik dokumen rekam medis keluar dari rak tersebut. Kemudian, petugas akan menyerahkan dokumen rekam medis kepada petugas filing untuk diteliti. Petugas filing akan menuliskan nomor rekam medis yang tertera pada dokumen rekam medis tersebut pada buku ekspedisi filing. Setelah itu, petugas filing akan mengantarkan dokumen rekam medis kepada peneliti dengan membawa buku ekspedisi filing. Permisi Bu, saya mengantarkan dokumen rekam medis yang diperlukan. Silakan dicek dulu. Setelah itu, apabila sudah semuanya, tolong ditandatangani buku ekspedisinya. Baik, saya lihat dulu ya. Silakan. Sudah lengkap dan sudah saya tandatangani. Oh iya, kalau sudah lengkap, nanti kalau sudah selesai penelitian, dokumen rekam medisnya dikasih saja tidak apa-apa. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama, mari. Ya, Bu. Kemudian, setelah peneliti selesai melakukan review dokumen rekam medis, peneliti akan meninggalkan dokumen rekam medis tetap di tempatnya. Permisi Bu. Oh ya, Saya sudah selesai melakukan penelitian dan dokumen rekam medis saya tinggal di meja penelitian. oh ya, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Petugas filing akan mengambil dokumen rekam medis yang telah dilakukan penelitian untuk diletakkan kembali ke rak filing.
Petugas mencari section yang sesuai dengan nomor rekam medis yang tertera pada dokumen. Setelah menemukannya, petugas akan menuju rak yang sesuai dengan dokumen rekam medis. Petugas akan meletakkan dokumen rekam medis di depan tracer untuk kemudian dikembalikan dan tracer akan diambil kembali. Petugas akan menyerahkan kembali tracer tersebut untuk dilakukan rekap peminjaman dokumen rekam medis. Demikianlah tutorial pelayanan rekam medis di unit filing. Berikutnya, kita akan mengenal evaluasinya yang berguna untuk mengevaluasi dan menilai kegiatan yang dilakukan mahasiswa. Evaluasi ini menjadi penting demi membekali mahasiswa untuk dapat melaksanakan praktik yang urut dan runtun. Selain identitas mahasiswa, instrumen evaluasi dan penilaian memuat beberapa hal penting. Yang pertama, nomor, kegiatan yang dilakukan mahasiswa, checklist sign, nilai, keterangan, catatan, penilaian, dan dilengkapi dengan nama dan tanda tangan korektor. Item pertama yang menjadi penilaian ketika mahasiswa melakukan pelayanan rekam medis di unit filing yaitu menerima dokumen rekam medis. Dalam artian, menerima dokumen rekam medis dari unit coding indexing atau unit lain dan menandatangani buku ekspedisi unit terkait. Jika mahasiswa melakukan, maka dapat diberi tanda centang atau checklist, kemudian dinilai pada rentang 1 sampai dengan 100. Pada kolom keterangan dapat dituliskan apakah mahasiswa telah melakukannya dengan benar atau ada beberapa hal yang dapat menjadi evaluasi. Demikian juga untuk item-item data dan langkah-langkah kegiatan yang lain. Setelah dilakukan penilaian, dapat dituliskan catatan berupa saran yang dapat dilakukan untuk perbaikan mahasiswa. Kemudian dilakukan penilaian, dalam hal ini dilakukan penilaian kasus, yaitu mahasiswa menjawab pertanyaan secara tertulis, dan juga kita tambahkan nilai praktik. Nilai akhir berupa nilai praktik dan nilai kasus dibagi 2. Tidak lupa, instrumen ini dilengkapi dengan nama dan tanda tangan korektor. Demikian video pembelajaran praktikum bagian filing Prodi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan Stikes Mitra Husada Karanganyar. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.